Ya, saudara, tema kita siang hari ini adalah berbahagia karena kita dapat bertahan. Bertahan di dalam apa? Bertahan di dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun. Mari kita membaca firman Tuhan pada siang hari ini, terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai ayat 39. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan tema berbahagia karena kita dapat bertahan, maka kita merenungkan firman Tuhan ini dengan satu keadaan pada masa surat Ibrani ini ditulis, penderitaan dan penganiayaan terhadap orang Kristen pada waktu itu, gereja mula-mula atau juga disebut gereja purba, ya, sangat luar biasa. Bahkan kalau kita membaca di 1-2 Petrus ya, dan juga 1-2-3 Yohanes, bagaimana penganiayaan terhadap orang Kristen pada waktu itu, luar biasa. Mereka dibakar seperti orang sedang membakar obor. Kepalanya ditaruh aspal, lalu dibakar kepalanya seperti itu. Ada banyak catatan Alkitab kita lihat. Jadi saudara, kalau membandingkan penderitaan gereja mula-mula, para pengikut Kristus dengan kita sekarang, mungkin sulit untuk dicari kesamaannya. Tetapi saudara, pada situasi zaman kita yang berbeda ini, kita juga masih menemukan ada banyak pergumulan, bahkan penderitaan, penganiayaan terhadap orang percaya. Nah, dalam konteks inilah kita mau merenungkan firman Tuhan ini agar kita tetap harus melihat bahwa penderitaan yang kita alami, bahkan kesulitan yang kita hadapi sekarang ini belum apa-apa. Belum dapat kita katakan bahwa kita sudah menderita karena mengikut Kristus. Itulah sebabnya kita merenungkan firman Tuhan ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita harus bertekun dalam ujian kehidupan ini. Mau tidak mau, apapun alasannya, apapun keadaannya, kita tetap harus menghadapi ujian di dalam kehidupan sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara, coba kita tanya dalam perjalanan hidup kita atau dalam kehidupan anak-anak kita, saudara kita yang pernah kita lihat. Apakah ada seorang murid dapat mengatur gurunya dalam membuat soal ujian untuk dia? Pernah saudara kita lihat seorang murid mengatakan kepada gurunya, Pak Guru, nanti buat soal ujiannya seperti ini ya. Jadi dia yang mengatur gurunya. Ada saudara? Saya berharap memang jawabannya pasti tidak. Ya. Apakah seorang murid dapat memesan kepada gurunya soal ujian sesuai keinginannya sendiri? Sudah pasti tidak ada, saudara. Seorang murid, dia harus mengikuti apa yang dibuat oleh gurunya. Baik soal ajaran dan juga soal apa yang diuji untuk dia. Tidak ada alasan murid mengatur guru untuk soal-soal ujian yang harus dia hadapi. Saudara, demikian pula kita sebagai pengikut Kristus. Yesus adalah guru kita yang agung. Maka mari kita ikuti dia sebagaimana dia mengatur, menguji kita. Karena apa yang dia buat bagi kita itu adalah ujian yang terbaik. Meskipun menurut kita itu terlalu berat atau terlalu sulit. Tapi di dalam Kristus kita harus bertekun menghadapi segala ujian itu. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca dalam Ibrani 10, ayat 32 sampai 39 ini, kita akan melihat ada dua sikap yang benar yang diajarkan oleh firman Tuhan ini agar kita dapat berbahagia dalam perjuangan yang berat sekalipun. Nanti dikatakan jelas dalam ayat 32 ya, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Dua yang diajarkan oleh firman Tuhan hari ini untuk kita adalah, yang pertama, jangan mempersalahkan Tuhan. Yang kedua, kita harus tahan uji dalam segala keadaan. Tough. Tough itu dapat dikenal dan diketahui ketika ada ujian. Kalau dia belum diuji, tidak bisa dikatakan dia tahan uji.
Jadi dua ini yang kita renungkan, saudara. Dari ayat 32 sampai 35 kita lihat yang pertama. Jangan kita pernah mempersalahkan Tuhan dalam menjalani hidup ini, dalam hidup beriman kita. Karena dikatakan oleh firman Tuhan jelas, kita harus bertahan dalam perjuangan yang berat sekalipun. Seringkali, saudara, kita menggunakan ukuran diri kita sendiri. Dalam situasi pandemik ini kita katakan, oh Tuhan, kenapa keluarga saya meninggal karena COVID, lalu kenapa kondisi ekonomi begini, kenapa begini. Ukuran siapa yang kita pakai, saudara? Kita seringkali hanya menggunakan ukuran kita, ukuran diri sendiri. Kita tidak gunakan ukuran orang lain, apalagi kita juga tidak gunakan ukuran Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan kita harus bertahan dalam perjuangan yang berat sekalipun. Jangan pilih-pilih soal yang mudah saja dari ujian yang Tuhan buat dalam hidup kita. Yang berat pun kita harus hadapi. Maka dikatakan di sini bertahan. Kita harus bertahan. Dan pasti bersama dengan Tuhan kita akan dapat bertahan di dalam kebenaran. Kalau kita bertahan dalam perjuangan yang berat, maka lidah kita, mulut kita tidak mudah untuk menyalahkan Tuhan. Justru kita dapat mengucap syukur bahwa apa yang Tuhan buat selalu baik dalam hidup kita. Amen. Saudara dikasih Tuhan, dalam ayat ini berikutnya dikatakan, ingat masa lalu Tuhan sudah menolong. Agar kita tidak mempersalahkan Tuhan, kita harus ingat bagaimana pertolongan-pertolongan Tuhan selama ini kita terima. Baik kita yang sejak awal mungkin belum mengenal Tuhan Yesus, sesudah bertobat kita kenal Tuhan Yesus. Pada waktu-waktu kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan selalu menolong kita pada masa lalu. Setelah kita masuk di dalam situasi seperti sekarang ini, 1,5 tahun lebih kita hadapi, Tuhan juga tetap menolong kita. Masa kini dan masa yang akan datang, Dia adalah Tuhan yang pasti menolong kita. Mari kita ingat, pertolongan-pertolongan Tuhan itu menunjukkan bahwa Dia tidak terbatas menolong kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Dan berikutnya dikatakan, kita harus mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Karena kita sering menggunakan ukuran kita sendiri, maka kita mencari jalan keluar hanya untuk diri sendiri. Padahal saudara, masih banyak yang lebih sulit, lebih menderita dari hidup kita pada saat ini. Firman Tuhan ini mengatakan kita harus mengambil bagian penderitaan orang lain. Jemaat mula-mula pada waktu itu sudah dianiaya, sudah dalam penderitaan yang berat. Tetapi penulis Ibrani, firman Tuhan katakan, mereka mengambil bagian penderitaan orang lain. Kurang menderita apa? Tetapi tetap menolong. Mengambil bagian untuk mencarikan solusi bagi orang lain. Bukan hanya sekedar berbuat baik, tetapi berbuat di dalam kebenaran. Karena kita tahu, hidup kita sebenarnya sekarang sangat beruntung. Bapak Ibu Saudara dalam pekerjaan, Tuhan kasih masih ada job, ada pekerjaan, itu luar biasa saudara. Ratusan ribu orang yang tidak dapat pekerjaan dalam situasi sekarang. Jadi, mari kita ambil bagian dalam penderitaan orang lain juga. Supaya kita tahu kita sedang di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Saudara, di dalam ayat ini firman Tuhan katakan, bahwa di dalam Yesus, kita yakin bahwa kita memiliki harta yang kekal. Kalau kita menolong orang lain, bukan karena kita lebih atau berlebih, tidak. Tetapi karena kita tahu, kita sudah memiliki harta yang kekal di dalam Kristus. Dan harta yang kekal itu tidak dapat diambil oleh siapapun. Tidak dapat dirampas oleh siapapun. Dan harta yang kekal itu adalah bagian kita yang harus kita juga bagikan kepada orang lain. Dalam bentuk-bentuk tadi. Mengambil bagian, menolong penderitaan orang lain, membantu, mengasihi, memberikan dukungan, dan seterusnya. Sehingga kita dapat mengetahui
kebaikan-kebaikan Tuhan itu selalu kita alami. Nah, saudara, karena kita sudah memiliki harta yang kekal, kita harus lihat bahwa harta yang Tuhan berikan itu adalah upah yang besar dari Tuhan. Demikian juga jemaat mula-mula, pada mereka menderita, mereka sebenarnya mengharapkan pertolongan, tetapi mereka mengambil bagian untuk membantu, menolong orang lain. Karena apa? Karena upahnya besar dari Tuhan. Saudara, yang kita lakukan bukan cari upah dari dunia ini, ya. Kalau kita hanya cari upah dari dunia ini, saudara, kita hanya jadi orang upahan. Ya. Kalau sudah jadi orang upahan, saudara, kita akan kehilangan kreativitas. Ya. Kita akan ada di zona nyaman. Ya. Tapi upah yang Tuhan berikan adalah upah yang sangat besar. Yang tidak dapat dibandingkan dengan dunia ini. Bahkan dikatakan mahkota kehidupan. Itu yang membuat kreativitas iman kita terus bergerak, bertumbuh, ya, tanpa kita mencari kesalahan dari Tuhan yang sudah membuat peristiwa ini terjadi. Jadi saudara dikasih Tuhan, mari di dalam Yesus kita yakini, harta yang kekal yang sudah Tuhan berikan itu dijanjikan bagi kita. Tuhan Yesus katakan, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, bagi saudara dan saya yang percaya. Dia sediakan tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat. Itu saudara luar biasa. Tempat itu bukan hanya sekedar rumah RSSS, saudara. Tapi dalam bahasa Inggris itu dituliskan itu seperti kastil. Ya. Kamarnya bisa puluhan, saudara. Ya, seperti istana mini. Ya. Jadi harta kita, kekayaan kita sudah ada di dalam Kristus. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus, itu bagian pertama yang kita lihat, ya, bahwa kita jangan mempersalahkan Tuhan dalam keadaan apapun. Yang kedua, saudara, dari ayat 36 sampai 39, kita melihat sikap yang kedua, kita harus tahan uji. Pengikut Kristus, murid-murid Kristus adalah orang-orang yang tahan uji. Tahan menghadapi segala keadaan, baik itu suka maupun duka. Kita tidak hanya cari mujizat baru kita bersuka cita. Tidak. Tapi pengikut Kristus adalah orang-orang yang tahan uji dalam segala hal. Penderitaan sekalipun, dia dapat tahan uji. Maka, supaya kita tahan uji, saudara, kita harus mengalami latihan dari Tuhan. Latihan untuk membuat kita menjadi tekun di dalam segala keadaan. Latihan itu bukan hanya 1 kali, 2 kali, saudara. Dia harus berulang-ulang, terus-menerus. Ya. Berulang-ulang itu untuk melatih ke dalam diri, dan terus-menerus itu untuk melatih kita makin maju. Ya. Kalau kita lihat, saudara, seorang perenang, ya, bagaimana dia berlatih. Ya, saya juga baru perhatikan, saudara, itu seorang perenang itu latihan. Ternyata dia di dalam air bukan hanya 1 jam, saudara. Seorang perenang itu yang selalu memecahkan rekor, dia katakan dia 1 hari minimal 8 jam di dalam air, saudara. Di dalam air, ya, berenang. Gaya yang dia gunakan apa? Ya tetap gaya itu, saudara. Berulang-ulang dia gunakan gaya yang memang dia spesialisnya di dalam gaya yang dia lakukan itu, saudara. Seorang perenang gaya dada, dia akan terus-menerus berlatih gaya dada. Tapi dalam berlatih itu targetnya apa, saudara? Dia targetnya memecahkan rekor waktu. Maka pada waktu dia berlatih berulang-ulang, terus-menerus, dia maju untuk memecahkan rekor waktunya. Speednya makin cepat, saudara. Itu latihan. Berlatih ketekunan. Kalau saudara kita menghadapi keadaan-keadaan yang sulit menurut kita, Tuhan sedang melatih kita supaya kita maju. Dengan mengandalkan Tuhan, kita makin maju. Dilatih ketekunan kita. Kita makin maju terus bersama dengan Tuhan. Rasanya sakit. Memang sakit, saudara, kalau kita diuji oleh Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya kita tidak hanya mencari nyaman dalam Tuhan Yesus. Amin, saudara. Yang berikutnya, saudara, kita harus lakukan saja kehendak Allah. Kalau kita ada dalam
tahan uji bersama dengan Tuhan, maka seperti firman Tuhan ini katakan di dalam ayat 36 sampai 39 itu, mari lakukan kehendak Allah. Bukan kehendak manusia. Kalau kehendak manusia, ya hanya sebatas ini saja, saudara. Tapi ketika kita tahu ini kehendak Allah, kita lakukan kehendak Allah, maka kita sedang mengandalkan Tuhan. Kita bukan hanya melakukan kehendak manusia. Kehendak Allah pasti benar. Tidak ada yang salah. Maka itu saudara dikasih Tuhan, mari kita cari terus kehendak Allah dalam hidup kita. Supaya kita dapat tahan uji, saudara. Kalau kita cari kehendak manusia, wah itu sebentar saja, saudara. Ya. Kita cari ilmu dari dunia ini, oke, silakan, saudara. Tapi itu hanya dapat bertahan sebentar. Kalau kita mencari kehendak Allah, kita akan terus di dalam keadaan yang tertekan, tapi Tuhan membuat kita tahan uji. Kita tidak mudah ikut terombang-ambing oleh keadaan dunia ini. Nah, karena itu saudara, kita lihat yang berikutnya di sini dikatakan supaya kita tahan uji, kita harus fokus pada janji Allah. Janji Allah jelas bagi kita. Bahwa Dia sudah memberikan kepada kita keselamatan dan firman-Nya ada di dalam Alkitab. Sudah diberikan kepada kita. Mari kita fokus pada firman Tuhan. Apa yang kita baca, kita renungkan setiap hari. Biarlah itu menjadi kekuatan kita, saudara. Kita tidak bisa menggunakan kekuatan yang lain. Dikatakan oleh firman Tuhan ini jelas dikatakan, waktunya sudah sangat dekat. Ya. Jadi kalau Tuhan izinkan terjadi pada masa kita sekarang ini, pandemik ini, saudara, Tuhan sedang mengingatkan waktu Tuhan itu sudah sangat dekat. Ya. Tidak ada lagi kesempatan kita untuk lengah atau tidak siap. Tuhan sedang mengingatkan itu. Mari kita fokus pada janji-janji Tuhan. Pegang janji Tuhan, supaya kita terus berjalan di dalam kebenarannya. Yang berikutnya, saudara, kita hidup karena iman. Jelas dikatakan oleh firman Tuhan. Orang yang benar itu hidup karena iman. Saudara, mari kita renungkan, saudara, bagaimana kita hidup beriman. Ya. Apakah ada pengaruhnya kalau setiap tanggal 25-26 sepertinya kita lebih enjoy atau semangat ya. Tapi ketika menjelang tanggal belasan dan tanggal 20 awal ya, bagaimana kita bersikap kepada Tuhan. Kalau hidup beriman, ya tidak terpengaruh dengan segala keadaan. Dia hanya mencari apa perkenanan Tuhan di dalam hidupnya. Maka dia hanya mencari dan melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, saudara, sebagai pengikut Kristus. Supaya kita menjadi orang-orang yang bahagia dalam ujian ini, saudara, mari cari perkenanan Tuhan itu. Tuhan, apa lagi yang harus saya lakukan? Tuhan, apa lagi yang Tuhan kehendaki saya perbuat? Tanya terus kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kebenaran firman Tuhan itu mengajar kepada kita, saudara, supaya kita melakukan perbuatan, tindakan-tindakan yang benar sebagai murid Kristus. Sebagai kesimpulan bagi kita, selagi hari masih siang dan ada kesempatan yang baik ini, mari kita lebih banyak menolong orang lain untuk menemukan kasih yang kekal dari Yesus Kristus. Sebagaimana yang saudara telah alami hingga kita dapat bertahan dalam situasi yang sulit sekali. Saudara, biarlah Tuhan menolong kita. Mari kita renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan masa lalu. Mari kita renungkan dan lihat bahwa hari ini pun kita masih dapat menghirup nafas kita. Begitu banyak situasi yang terjadi di hadapan mata kita, saudara, keluarga kita, bahkan mungkin orang tua kita, saudara kita sendiri. Untuk tarik nafas saja, saudara, itu sudah sulit. Mau ada itu tabung gas, udara, oksigen, diberikan, mau ditambah obat, mau diberikan apa, tidak bisa, saudara.
Jadi ini kesempatan bagi kita, saudara. Jangan pikirkan bahwa saya sudah aman sekarang, bahwa ternyata virus itu masih ada, saudara. Dan dia dapat menyerang siapa saja. Maka hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang berbahagia melakukan kehendak Tuhan. Bukan dipengaruhi oleh dunia ini, tetapi dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara dan saya. Amin.